hanya meninggalkan rekam buruk mengelola kas daerah DKI Jakarta, jejak pembukuan Joko Widodo saat memimpin Surakarta diketahui juga bermasalah. Inilah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas anggaran pendapatan dan belanja daerah Surakarta di masa Wali Kota Joko Widodo. Dalam laporan keuangan Kota Solo tahun anggaran 2005, terdapat lebih dari 12 pos anggaran yang dinilai BPK berpotensi merugikan daerah. Salah satu yang mencolok adalah pengadaan aset senilai 3 miliar rupiah. Joko Widodo disebut menerabas aturan. BPK menilai bekas wali kota Surakarta itu tak cermat dalam menjalankan dan mengawasi praktek pengelolaan keuangan daerah. Informasi dan laporan keuangan yang dibuat Joko Widodo pun dinilai keliru dan menyesatkan. Selain pengadaan aset 3 miliar rupiah ini, BPK juga mendapatkan adanya pajak reklame yang tak setor ke kas daerah. Penggelapan belanja tidak terduga dan jatah untuk ormas. Hingga proyek belangko kependudukan yang dilaksanakan tanpa tender. Selama Jokowi memimpin, dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan, Jokowi itu kalau memimpin itu arogan. Jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu, itu tiap hari itu pakai dasinan, pakai jajasan dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambahan, data kurang, itulah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu bohong. Jokowi terima gaji, menyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan yang di luar kan kayak yang iya kayak gitu, tapi sama sekali enggak, karena penanggung jawab anggaran daerah. Jadi yang menyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah bahas itu terus laporan ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti tidak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya, kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Tidak berbeda dengan hasil pemeriksaan tahun 2005, BPK pun kembali menemukan masalah pada kas daerah Solo tahun 2006. Lagi-lagi, Joko Widodo dinilai menerabas sejumlah aturan hingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Ada salah satu staf di balai kota, dia nyimpen dana pemerintah, dalam dana Pemda di rekening pribadinya. Angka ini justru tahunnya saya dari hasil pemeriksaan BPK. Ternyata muncul bahwa ada seorang oknum yang nyimpen dananya sejumlah 6 miliar di balai kota. Nah, waktu itu muncullah di media lokal ya, kalau waktu itu mengenai Suara Merdeka. Terus waktu itu, hari itu juga saya sebagai sekretaris daerah Pak Jokowi dan Pak Rudi, wakil wali kota, jadi wali kota dan wakil wali kota. Waktu juga saya diminta pertimbangan, gimana Pak terjadi begini. Langsung saya tuh jawab singkat, besok juga orang itu pecat. Sebab kalau tidak dipecat orang itu, saya dianggap itu atas perintah saya sebagai ketua tim anggaran. Tapi kalau itu tidak dilakukan sanksi, tidak diberikan hukuman, maka dianggap oleh publik bahwa itu kong kali kong antara sekretaris daerah atau wali kota. Saya waktu itu perintahkan pecat, tapi nyatanya tidak dipecat sampai sekarang, cuma digeser. Sehingga saya itu juga ngomong waktu, kalau memang ini tidak diberikan hukuman, itu berarti ini atas izin Anda. Karena saya sebagai penanggung jawab anggarannya, saya merasa didolimi sama anak bolong kayak gitu.
Nah, tapi apa yang dilakukan oleh wali kota sampai sekarang juga ternyata tidak ada hukuman, sehingga saya meyakini bahwa itu pasti atas izin wali kota. Karena mustahil seorang staf nyimpen di rekening pribadi angka sejumlah itu. Jadi itulah yang mungkin yang saya ketahui, sehingga saya sangat tidak sependapat kalau sekarang seolah bahwa Jokowi sederhana, Jokowi bersih, Jokowi jujur. Itu hitungan saya sangat naif lah. Karena nyatanya Jokowi itu banyak mengorbankan anak buahnya. Sebagai calon kuat presiden, Joko Widodo selalu menjual keberhasilannya memimpin Solo dan Jakarta. Calon presiden poros PDI Perjuangan itu begitu yakin sukses mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Bagaimana mengeksekusinya, bagaimana memutuskannya, dan bagaimana manajemen pengawasan itu bisa kita lakukan dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Terus kita lakukan manajemen pengawasan. Yang paling penting menurut saya di negara kita ini, yang paling lemah ada di manajemen pengawasan. Namun, gaya menggampangkan Jokowi disebut-sebut membuatnya kerap menerobos aturan, hingga muncullah celah kerugian. Pak Jokowi itu termasuk tidak cermat, dalam arti waktu itu saya menemukan itu satu data hanya 8 orang gitu. Nah, 8 orang itu 5 diantaranya ada bermasalah gitu. Masalahnya adalah orang yang bersangkutan bukan bertempat tinggal di situ. Kemudian pada saat saya di lapangan di tempat relokasi itu ternyata juga tidak sesuai dengan jumlah peruntukannya, yaitu mestinya satu tempat itu untuk 8 orang, 8 kapling, tetapi dijadikan 10 kapling, yang 2 kapling dijual untuk umum kan begitu. Nah, itu sudah ditandatangani Pak Jokowi dan sudah dicap kan waktu itu. Kemudian saya bawa langsung kepada Pak Jokowi ke Loji Gandrung, ke rumah dinas, saya sampaikan, ini Pak Jokowi seperti ini, Pak Jokowi sudah tanda tangan, ya, itu gimana kan gitu. Ketika Pak Jokowi dalam programnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Jakarta Pintar, di Solo saja kartu BPMKS banyak masalah sampai sekarang. Makanya kalau untuk skip Indonesia ini saya rasa itu tidak akan cocok, karena sudah ada program bantuan operasional siswa yang semua anak itu dibantu oleh pemerintah pusat tanpa melalui kartu-kartuan yang membuat ribet oleh orang tua siswa. Kalau sudah berdasarkan kabar tersebut yang kita sudah dengar gitu ya, Indi ya, kalau melihat dari suksesi di Solo dengan kartu sehat dan juga kartu pintar, namun ternyata di belakangnya menyisakan sejumlah permasalahan, bahkan juga ini kan hasil rilis resmi atau audit resmi dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Patut dipertanyakan langkah selanjutnya, khususnya mungkin di DKI juga begitu, ataupun juga nanti yang skala skupnya nasional. Nah, saya ingin membahas ini dengan Pak Ali Usman dan juga Pak Wahyu Nugroho. Salah seorang bernama Pak Wahyu Nugroho ini pernah bekerja bersama dengan Pak Jokowi pada saat menjabat sebagai wali kota, begitu ya Pak? Betul. Sebagai konsultan IT ya Pak ya? Betul. Untuk mengerjakan BPMKS. BPMKS apa Pak? Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo yang diadopsi menjadi kartu pintar di Jakarta. Yang diadopsi menjadi kartu pintar Jakarta. Siapapun juga yang mengerjakan kartu pintar di Solo juga Pak? Iya, saya yang membuat sistemnya, yang membuat programnya, sampai keluar kartu BPMKS atau kartu pintar itu. Tapi faktanya kan tadi kita kabar bersama kan bermasalah ternyata di Solo juga Pak, tahun 2005 begitu. Iya betul. Jadi kalau secara sistem waktu itu kami menerima data itu sudah dari awalnya sudah salah, ya. Karena data yang diserahkan ke kami itu sebanyak 110.000, tapi setelah kami validasi data itu hanya muncul 65.000 siswa. Jadi ada pergeseran sebanyak kurang lebih 50% dari 110.000 menjadi 65 yang tervalidasi. Itu karena pengolahan datanya yang salah atau gimana Pak? Data yang diserahkan ke kami itu sebenarnya sudah duplikasi Mbak. Harusnya misalnya yang berhak menerima bantuan ini adalah
namanya A dengan nomor induk siswanya sama, itu boleh. Tapi kalau namanya AA lagi tapi nomor induk siswanya berbeda, itu boleh. Tapi kalau nomor induk siswanya sama, tidak boleh, itu akan muncul duplikasi data. Nah, karena muncul duplikasi data ini, makanya anggaran yang dikeluarkan sudah tidak sesuai lagi. Berapa sih Pak total anggaran? Waktu yang saya tangan itu 23 miliar, tapi yang terserap hanya 10 miliar 600. Apakah perbedaan data ini diketahui? Sudah, dan itu sudah saya sampaikan langsung ke beliau pada waktu itu. Kenapa tidak direvisi? Sudah kami lakukan, tetapi ada pihak dari Dinas Pendidikan menginstruksikan ke kami bahwa saya suruh menyesuaikan sesuai dengan yang dia minta. Oke. Iya. Baik. Dan itu disaksikan oleh 32 CPNS yang membantu untuk input data ini. Oke. Ya, karena pada waktu pertama kali saya menerima data ini, datanya masih dalam bentuk Excel, belum dalam bentuk sistem. Jadi itu digelontorkan langsung mengalir begitu Tadi saja. Pak Ali pegang-pegang kertas data ini data apa Pak? Nanti kita perlihatkan data ini di segmen berikutnya. Pak Ali, Pak Wahyu, saat lagi. Sedikit saja, ini data yang dibawa oleh Pak Wahyu ya. Ini data apa ini Pak? Itu adalah data yang diserahkan dari Dinas Pendidikan untuk kami validasi. Data itu sebenarnya sudah tidak sesuai, karena dalam arti kata tidak sesuai, muncul duplikasi-duplikasi. Ya, ini saya kalau Rivi mau lihat nih sedikit ya. Ada nama yang sama ya, misalnya Afrizal ini ada 2 gitu ya. Ada Ahmad ada 2, SD-nya sama. Ini Adia Purwan ya juga. Adia Purwan. Nah, ini ada yang dicoret merah dan juga ada yang tidak dicoret merah, itu artinya apa? Kalau yang dicoret merah berarti itu data double. Data double, makanya muncul validasi dari 110.000 siswa menjadi 65. Oh, yang ini ya Pak ya? Iya, data ini. Oke, jadi kalau ada double itu misalnya untuk nama yang sama, taruhlah nama saya Indi begitu Pak. Jadi Indi ini dapat 2 kartu untuk orang yang beda gitu, dicetak 2 kartu gitu. Harusnya satu saja, tetapi itu muncul 2 nama, itu sudah menyalahin, karena itu menyangkut anggaran. Oke, Ya, tapi pada realnya kartu itu memang betul-betul dicetak 2 atau hanya 1? Harusnya 1, cuma itu kan di situ sudah menjadi jumlahnya tidak sesuai lagi. Oke, yang realnya berapa seharusnya? Yang realnya 65.000, yang diajukan ke kami waktu itu 110.000. 110.000. Iya. Artinya secara korelasi dengan anggaran juga jauh lebih besar. Iya, betul. Ini Bapak kenapa tidak memprotes lah begitu? Kan Bapak yang mengolah. Sudah, waktu itu kami sudah melakukan datang ke tempatnya Pak Wali, saya pertanyakan, Pak, ini kenapa jumlahnya seperti itu? Bapak bicara kepada Pak Wali Kota langsung. Saya bertanya di Loji Gandrung, beliau mengatakan bahwa jumlahnya 23 Pak, kalau sistem 23 apa? 23 miliar. Ya. Data yang terserap itu hanya 10 miliar 600. Ya. Nah, setelah saya sampaikan itu, saya sudah sulit lagi untuk berkomunikasi, untuk menindaklanjuti. Nah, ketika di kantor itu apa jawaban Pak Wali pada saat itu? Beliau akan mengatakan, ya coba nanti akan saya tanyakan ke dinas, dia bilang gitu. Iya, tapi setelah itu saya untuk komunikasi lagi sudah sulit sekali. Padahal ini adalah menyangkut tanggung jawab terhadap masyarakat, karena kan dana ini untuk kepentingan masyarakat. Artinya Pak, protes Bapak itu tidak didengarkan dan program ini lanjut begitu? Iya, betul. Kok bisa seperti itu Mas Ali? Kabarnya ini malah diperkuat juga oleh undang-undang, kabarnya Pak Wali, Pak Ali. Seperti apa tuh Pak? Jadi BPMKS ini dilengkapi dengan produk undang-undang yang bernama Perwali, Peraturan Wali Kota tentang BPMKS. Di situ mengatur secara teknis termasuk uangnya, jumlah uang yang diberikan untuk platinum, untuk gold, silver, dan juga untuk siswa SD, SMP maupun SMA. Itu ada rincian. Jadi keterlibatan beliau secara langsung ya produk hukum itu. Nah, gitu. Baik, saya kembali lagi Pak Wahyu. Kalau misalnya memang dana efektif kan hanya 10 miliar lebih gitu ya. Iya, Pak. Artinya selisih ini kemana gitu Pak Wahyu? Untuk masalah selisih ini kan kewenangan bukan di kami Bapak. Betul. Saya hanya menginput data saja atau membuat program itu sampai jadi, sampai keluar websitenya untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta itu.
Bahkan kami sudah menanyakan sisa laporan anggarannya itu tinggal berapa, tapi jawabannya selalu tidak tepat. Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Ali Usman melacak sisa anggarannya itu lewat LPJ, laporan pertanggungjawaban wali kota itu, datanya itu sampai sekarang kita sudah belum menemukan Bapak. Iya kali. Iya. Jadi sampai kemana-mana cari juga tidak ada. Bahkan saya pernah membaca LKPJ itu, laporan jam itu, laporannya jelas nggak jelas itu loh. BPMKS gitu ya nggak jelas. Ya, kami makanya nanti kabarnya saya akan cari. Ini yang Bapak laporkan ke KPK beberapa hari lalu juga terkait ini atau beda ya, lagi? bukan, saya melaporkan ke KPK itu sudah 2 tahun yang lalu, bulan September tahun 2012, sebelum beliau jadi gubernur. Iya, saya sudah laporkan penyimpangan ini. Dan apa namanya tuh? Ini kan udah lama Pak, nggak menanyakan ke KPK Pak? Saya sudah menanyakan beberapa kali, tapi KPK-nya kan ya saya heran mengapa kok didiamkan saja gitu loh. Sedangkan korupsi, Mungkin karena tidak ada indikasi korupsi. Iya, tidak ada potensi korupsi kali. enggak. Saya tanyakan kembali kepada KPK, mengapa Anda tidak tanya kepada saya kurangnya apa? Kalau memang kurang indikasi, sampai tanya Pak ini kurang saksi, kurang data A, B, C gitu. Jawaban KPK? Enggak pernah tanya. Enggak pernah tanya, didiamkan saja 2 tahun itu. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang disampaikan ke KPK ini terkait dengan kartu-kartu ini juga sama persis atau enggak? kasus yang lain? Ya sama dengan ini. Kemudian ini loh, saya bawakan saksi, tolong ini diperiksa. Nah gitu. Oh iya, akhirnya diganti, penyidiknya diganti, dan saya yakin KPK ini sudah akan memasukkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Keyakinan ini dari? Setelah saya berbicara bareng-bareng di sana. Oke. Karena penyidiknya juga penyelidiknya diganti orangnya. Yang dulu cuma senyum saja diganti, ya ini agak tegas. Oke. Memang agak membingungkan ya kalau misalnya memang kita lihat data seperti ini ada duplikasi nama seperti ini ya Pak ya. Tapi lagi-lagi apakah memang hanya untuk satu kasus ini saja Pak? Indikasi potensi dugaan korupsi gitu ya? Atau mungkin ada yang lain? Jadi begini, ini kan salah satu contoh yang kita ketahui. Ada beberapa contoh yang lain yang baru kita kumpulkan datanya. Baik itu masalah kartu kesehatan, kemudian nanti ada mobil nasional apa namanya Mengenai mobil SMK ini perkembangannya sampai mana nih yang Bapak ketahui? Gimana? Perkembangannya itu sampai mana? Ya data kita kumpulkan bahwa itu terjadi indikasi dugaan korupsi juga sama dan penggelapan uang. Oke, waktu itu kan kita sempat tahu ya banyak orang yang berminat datang ke sana kan? Saya sempat ke sana ke Teknopark ya, kalau tidak salah, dan ya saya melihat langsung tersebut gitu. Ini apa yang Bapak katakan sampai Bapak mengatakan ada indikasi potensi korupsi di sini? Iya, yang sampai hari ini saya pertanyakan adalah uang muka untuk memesan mobil SMK itu sekarang di mana duitnya? Bapak inden juga? Enggak. Dari teman-teman yang inden itu kemana larinya uang itu, dan stok sudah dikembalikan. Ada berapa orang Pak yang inden dan? Saya tidak tahu persis, makanya kan masih awal sekali data ini. Nanti kan kita kumpulkan. Nah kalau perlu nanti beliau yang terlibat di dalamnya, misalnya Pak Supiyat itu sendiri ya, tolong dikonfirmasi. Dan di Teknopark tolong nanti TVN juga mengkonfirmasi ulang. Di sana sudah cukup banyak belum Pak mobil SMK yang beredar? Belum ada. Belum ada. Tapi pada saat saya berada di sana, ya informasinya sudah banyak yang akan memesan gitu. Sudah memesan ada, akan juga ada. Memesan itu melakukan pembayaran juga dalam artian? Iya pastinya. Masa Anda pesan nggak pakai uang, cuma omongan. Barangnya kan nggak ada. Ya pesan kan nggak apa-apa dah, bayar. Iya. Ya nggak tahu makanya itu kemana. Iya. Baik. Pak Wahyu, kalau kita melihat kan ini yang terjadi di Solo ya, Pak. Kemudian Bapak kan mantan konsultan IT-nya ya pada saat itu ya. Tapi lagi-lagi Pak, program tersebut dibawa ke DKI Jakarta dan sebagian masyarakat mengklaim sangat membantu program ini begitu ya. Respon Bapak seperti apa? Terima kasih. Jadi saya benar sangat mengkhawatirkan kalau program ini dijadikan program untuk nasional, karena kami berharap sebelum program ini difollow lebih jauh, mohon dievaluasi terlebih dahulu, karena program ini benar-benar sebagian
tidak tepat sasaran. Bapak yakin itu tidak bisa? Yakin. Yakinnya bagaimana Pak? Bapak sudah melakukan pengecekan Pak untuk Sudah. DKI Jakarta begitu? Sudah. Di Solo kami sudah melakukan pengecekan hampir data ini yang menerima BPMKes tidak tepat sasaran, khususnya kepada siswa penerima bantuan pendidikan masyarakat Kota Solo. Untuk tidak tepat sasaran itu gimana persisnya Pak? Seharusnya siswa penerima tapi tidak menerima bantuan itu. Bapak ngecek langsung ke lapangan? Iya. Bukan 1-2 orang, mungkin kalau lebih pastinya mungkin TVWAN juga bisa mencek langsung ke pihak lapangan melalui sekolah-sekolah atau kepala sekolah yang bersangkutan. Baik. Ini informasi ya. Iya. Tapi lagi-lagi masyarakat juga yang akan menentukan, memutuskan seperti apa informasi ini harus disikapi. Untuk Pak Wahyu dan Pak Ali, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Ya, boleh saya menambah sedikit? Singkat saja. Ya, jadi kami memohon dengan sangat semua pihak untuk memikirkan kembali, jangan sampai pola-pola modus operandi dalam dugaan korupsi ini dilakukan di tingkat yang lebih tinggi. Kemarin di Solo, kemudian saya lihat sekarang di DKI sudah ada indikasi penyimpangan yang polanya sama seperti ini, dan ini juga akan dilakukan di tingkat nasional. Ya mohon semuanya berhati-hati, jangan sampai begitu dibiarkan, itu harus dihentikan. Baik. Terima kasih Pak Ali, Pak Wahyu. Dan saat lagi kita akan bincang dengan mahasiswa. Oh iya, Mahasiswa atau bukan? mahasiswa di luar negeri ya? Iya. Oke, melalui Skype yang akan menyatakan permintaan maaf gitu ya kali ya. Karena sebelumnya sempat ya kita cari tahu. Udah lanjut deh.